Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan tentang siapa sebenarnya iblis. Disebutkan dalam kitab Sirajut Talibin, iblis itu adalah merupakan penjaga surga. Dia menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun. Artinya pada dasarnya atau pada awal-awalnya, iblis ini adalah merupakan makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia berada di antara para malaikat selama 80.000 tahun. Wa wa'adal malaikah 20,000 sanah. Dan dia memberikan pengajaran kepada para malaikat. Artinya iblis itu memberikan nasihat, menjadi gurunya para malaikat. Ini dikatakan selama 20.000 tahun lamanya. Dan dia menjadi Sayyidul Karubiyin. Sayyidul Karubiyin adalah merupakan malaikat-malaikat yang berpangkat tinggi, merupakan pemimpinnya para malaikat. Karubiyin ini sebahagian mufassir menyebutkan termasuk antaranya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Ini selama 30.000 tahun. Wa sayyidur ruhaniyin alfasanah, dan menjadi penghulunya ruhaniyin, penghulunya ataupun pemimpin ruhaniyin, juga merupakan satu pangkat daripada malaikat-malaikat Allah selama 1000 tahun. Dan iblis ini dia melakukan tawaf mengelilingi aras selama 14.000 tahun. Ini disebutkan bahwa iblis itu adalah merupakan makhluk yang sangat mulia. Dia tekun beribadah kepada Allah. Dia tekun dalam menjunjung perintah Allah, bahkan mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Dia tawaf mengelilingi aras selama 14.000 tahun. Kemudian wa kana ismuhu fi sama'id dunya al-abid, namanya tertulis di langit dunia dengan nama al-abid. Pada langit yang kedua namanya ditulis dengan az-zahid. Pada langit ketiga namanya tertulis dengan al-arif. Dan pada langit yang keempat disebutkan namanya adalah al-wali. Kemudian pada langit yang kelima namanya adalah At-Taqi, yaitu makhluk yang bertakwa kepada Allah. Kemudian pada langit yang keenam namanya adalah Al-Khazin, penjaga. Wa fi sabi'ah Azazil, pada langit yang ketujuh namanya Azazil. Wa fil lawhil mahfuz iblis, namun namanya yang tertulis pada lauh mahfuz adalah iblis. Iblis itu artinya lalai, al-ghafil an akibati amri, lalai daripada perbuatannya, akibat daripada perbuatannya. Mana diceritakan bahwa iblis tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu yang bernama Nabi Adam, Allah berikan Nabi Adam ilmu pengetahuan tentang beragam nama-nama yang ada di atas permukaan dunia ini, nama-nama benda, nama-nama binatang dan segala macam. Kemudian Allah perintahkan para malaikat dan termasuk iblis ini yang namanya Azazil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan, karena Allah telah menciptakan makhluk mulia yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian para malaikat-malaikat itu sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, kecuali satu yang tidak sujud, yaitu iblis. Jadi karena perbuatannya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis, ataupun Allah murka kepada iblis karena dia sombong. Dia menyombongkan dirinya, membuat dirinya angkuh dengan Adam alaihissalam yang hanya diciptakan dengan tanah dan dia diciptakan dengan api. Dia menganggap dirinya lebih mulia, dia menganggap dirinya lebih
tinggi derajatnya di sisi Allah dan dia menganggap dirinya sangat tidak pantas sujud kepada Nabi Adam, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam karena Nabi Adam hanya diciptakan dengan tanah. Kemudian ikhtilaf pendapat para ulama, apakah iblis tersebut sebahagian daripada malaikat atau dia bukan merupakan bagian daripada malaikat. Dan pendapat yang sahih menyebutkan bahwa iblis itu adalah minal malaikah wa annahu ajami. Iblis tersebut termasuk satu bagian daripada malaikat atau termasuk dalam kelompok malaikat, dan iblis adalah merupakan nama ajam, bukan daripada bahasa Arab. Jadi kaum muslimin sekalian, iblis itu artinya lalai ataupun dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan kepada dia dengan menangguhkan kematiannya. Artinya iblis tidak akan dimatikan oleh Allah hingga hari kiamat nanti. Ketika kiamat nanti baru dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan iblis itu adalah untuk menggoda anak Adam, menggoda manusia agar banyak pengikutnya, agar banyak orang-orang yang tersesat sebagaimana jalan dia yang tersesat. Oleh karena itulah disebutkan ini adalah merupakan aduullah. Iblis adalah merupakan musuh Allah karena kerjanya adalah menyesatkan umat manusia. Maka janganlah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak iblis, mengikuti apa-apa yang menjadi bisikan iblis dalam hati kita. Demikianlah sedikit penjelasan tentang siapa sebenarnya iblis. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan kita. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.